Halo semua, selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Kita lanjutin pembahasan Hanju lagi kali ini, yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat Hanju kembali menunjukkan kekuatannya. Dirinya itu pun berhasil membunuh Devil Master dengan satu kali serang saja. Nah, bagaimana kelanjutan dari alur cerita Hanju di chapter kali ini? Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan ketik komentar kalian agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Kembali ke kilas chapter sebelumnya, yang dimana Hanju melancarkan serangan pamungkasnya itu ke arah Devil Master. Di sini, Devil Master pun terkejut melihat serangan yang begitu luar biasa bergerak ke arahnya. Akan tetapi, Devil Master pun tidak bisa menghindari serangan tersebut, sehingga serangan Hanju itu pun langsung menghancurkan tubuh Devil Master beserta dengan gunung yang ada di sekitarnya. Melihat kejadian itu, Mozu dan juga yang lainnya itu pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini, Mo Yuling pun dengan seketika kena mental. Dirinya itu pun tidak menyangka bahwa Rana Mahayana bisa mati dengan instan. Mo Yuling pun berkata dengan ekspresi panik, "Tunggu dulu, bukankah Devil Master bilang kalau dia setengah langkah lagi menuju Rana Mahayana tahap ke-9? Bagaimana mungkin dia mati begitu saja? Terlebih lagi, itu kematian instan." Mofucho yang melihat kejadian itu pun juga terkejut. Dirinya itu pun juga berkata, memusnahkan kultivator di Rana Mahayana hanya dalam satu serangan. Dia pasti immortal yang bersembunyi di dunia mortal ini. Syukurlah kita tidak langsung menyetujuinya. Kalau tidak, kita mungkin akan mati juga. Mozu pun langsung bersujud syukur dengan keputusan yang telah mereka pilih. Mozu pun langsung berterima kasih kepada orang yang telah membantu mereka. Kemudian, Mofucho pun mendekati Mo Yuling yang sedang terduduk lemas. Dirinya itu pun berkata, "Devil Master sudah mati. Leluhur, menyerahlah dengan ide konyolmu itu. Sebelumnya, kamu memberitahu kami kalau keluargamu adalah keluarga yang sangat besar. Bahkan seluruh keturunan keluargamu yang ada di Gridyan hanya sebagian kecil saja. Walaupun rumah utama telah dibantai dan keluarga cabang juga telah berkurang, tapi beberapa masih hidup di luar sana. Menurutku, kita harus menemukan anggota keluarga yang tersebar dan kembali ke wilayah keluargamu. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan." Mendengar hal itu, Mo Yuling pun hanya diam. Dirinya yang masih kena mental itu pun berkata di dalam hati, bahkan kultivator di Rana Mahayana seperti Devil Master musnah hanya dengan satu serangan. Apa yang bisa dilakukan oleh kultivator sepertiku yang berada di Rana Tribulation Transcendence? Apakah jalan iblis benar-benar sudah berakhir? Setelah memikirkan hal itu, Mo Yuling pun bangkit dari duduknya. Dirinya itu pun menyetujui rencana dari Mofucho tadi. Di sini, Mozu pun bertanya, apakah mereka perlu membalaskan dendam mereka kepada klan iblis? Mendengar rencana itu, Mofucho pun menolaknya. Dirinya itu pun berkata kepada adiknya bahwa jika mereka melakukan balas dendam dengan kekuatan mereka saat ini, maka Mofucho takut mereka tidak akan kuat melawan klan iblis. Di sini, Mofucho pun berkata bahwa tujuan mereka saat ini adalah mencari keluarga Mo yang telah terpencar terlebih dahulu. Mendengar rencana itu, Mozu pun menjadi sedikit khawatir. Dirinya itu pun khawatir tentang sesuatu yang berkaitan dengan Hanju. Di sini, Mozu pun berkata di dalam hatinya, "Aku kira setelah keamanan keluargamu terjamin, aku bisa kembali ke Sekte Jetpur. Tapi, aku tidak bisa melakukan hal itu sekarang. Anggota keluargamu butuh bantuan. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi, jika aku tidak kembali sekarang, hubungan Sing Hong Xuan, UR, dan Hanju pasti akan lebih dekat. Aku takut hubunganku dengan Hanju akan semakin jauh." Di saat yang sama, di dalam gua tempat tinggal Hanju, di sini kita pun diperlihatkan Suki yang sedang berkultivasi. Hanju yang sedang memantau Suki itu pun berkata di dalam hatinya, "Tidak kusangka kehancuran keluargamu disebabkan oleh rencana besar klan iblis. Tapi kekuatan seperti apa yang klan iblis punya? Sampai-sampai tidak ada yang menghentikan mereka di saat mereka ingin menghancurkan dunia mortal. Jika aku adalah master pengadilan surgawi dan melihat klan iblis menyerang dunia mortal, aku pasti langsung sadar kalau klan iblis mencoba memperbanyak bawahan mereka dan langsung mengirim seseorang untuk menghentikannya. Mungkinkah sesuatu sedang terjadi di dunia atas? Baiklah, akan kutanyakan kepada Zhang Guxing. Mungkin dia tahu sesuatu." Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun memasuki dunia Sungai Pedang Dao untuk menjumpai Zhang Guxing. Setelah dirinya masuk, Hanju pun langsung bertemu dengan Zhang Guxing. Melihat tingkat kultivasi Hanju saat ini, Zhang Guxing pun menjadi kesal. Dirinya itu pun memarahi Hanju, kenapa Hanju tidak segera naik. Mendengar hal itu,
Hanju pun berkata bahwa dirinya mempunyai banyak musuh di dunia atas, sehingga Hanju pun saat ini belum berani untuk segera naik. Mendengar alasan itu, Zhang Guxing pun berkata, "Tidak heran kalau begitu. Jadi, ada apa? Kamu kesini pasti untuk tanya sesuatu." Mendengar hal itu, Hanju pun berkata, "Tebakanmu itu benar. Aku punya pertanyaan sederhana. Klan iblis menginvasi dunia mortal kami. Kenapa tidak ada immortal yang menghentikan mereka?" Mendengar pertanyaan itu, Zhang Guxing pun menjawab, "Dunia atas sedang kacau saat ini. Heavenly Court bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, apalagi dunia mortal. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Heavenly Court akan segera kembali normal." Mendengar jawaban itu, Hanju pun terkejut. Dirinya itu pun kembali bertanya, "Dunia atas sedang kacau. Apa yang sebenarnya telah terjadi?" Zhang Guxing pun menjawab, "Seorang Great Demon Saint telah muncul di klan iblis. Dia menolak mematuhi tindakan pendisiplinan dari Heavenly Court dan menyebabkan kekacauan di surga. Kemungkinan besar, Great Demon Saint itu didukung oleh grup yang kuat, sehingga Heavenly Court tidak dapat menekannya dalam waktu singkat. Namun, mengingat warisan yang ada di Heavenly Court, seharusnya mereka sebentar lagi bisa menanganinya. Kita hanya harus menunggu dengan sabar." Banyak klan dan faksi yang ada di dunia atas. Saat ini, Devin Place, Heavenly Court, dan Sekte Buddhis adalah 3 faksi tertinggi yang ada di dunia atas. Mereka bertiga setara satu sama lain. Setelah mereka, ada faksi kelas 2, itu adalah ras naga, ras Phoenix, ras Golden Crow, ras Kilin, dan ras Asura. Di bawah mereka ada beberapa sekte, seperti Sekte Mysterious Dawn, Sekte Ancient Immortal, dan lainnya. Dan ras iblis, era mereka telah lama berakhir. Bahkan benteng mereka, Demonic Palace, hanya faksi kelas 2 di dunia atas sekarang. Mendengar semua jawaban itu, Hanju pun kembali bertanya, apakah mereka, para manusia yang baru naik ke dunia atas, dapat langsung bergabung dengan Heavenly Court? Mendengar pertanyaan itu, Zhang Guxing pun berkata tidak. Dirinya itu pun menjelaskan alasannya dengan berkata, setiap platform naik di dunia atas terhubung dengan ribuan dunia mortal. Karena itu, setelah kultivator naik, banyak mortal dengan bakat biasa bergabung dengan sekte kultivasi kecil. Hanya beberapa orang saja dengan bakat luar biasa yang cukup beruntung bisa dipilih oleh Heavenly Court, Sekte Buddhis, dan Divine Palace. Tapi, dengan bakatmu saat ini, aku yakin kamu pasti akan dipilih oleh ketiga faksi tersebut. Kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu, faksi mana yang kamu inginkan. Karena faksi tersebut akan menjadi identitasmu. Kamu tidak akan bisa menggantinya setelah kamu bergabung dengan suatu faksi. Mendengar penjelasan itu, Hanju pun menjadi sedikit ragu. Dirinya itu pun meminta saran dari Zhang Guxing, ke faksi mana Hanju harus bergabung. Di sini, Zhang Guxing pun memberi saran kepada Hanju, karena Hanju adalah seorang manusia. Jadi lebih baik Hanju bergabung dengan faksi Heavenly Court atau faksi Divine Palace. Mendengar nama Divine Palace, Hanju pun teringat akan sesuatu. Itu adalah faksi asal Murongki di kehidupan sebelumnya. Di sini, Hanju pun kembali bertanya, apakah Zhang Guxing pernah mendengar nama Profound Truth Divine Emperor? Itu adalah nama asli dari Murongki sebelum dirinya bereinkarnasi. Mendengar Hanju mengetahui nama itu, Zhang Guxing pun terkejut. Dirinya itu pun berkata, apakah kamu sedang membicarakan Unparalleled War God dari Divine Palace? Padahal dia sudah lama mati, tapi dia adalah seorang kultivator yang tidak terkalahkan di antara kultivator di ranah Immortal Emperor lainnya. Bahkan, tingkat kultivasiku saja tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Bagaimana mortal sepertimu tahu tentang dirinya? Mendengar pertanyaan itu, Hanju pun menjadi sedikit panik, karena tidak mungkin Hanju menjawab bahwa dirinya mendapatkan informasi itu dari sistem. Di sini, Hanju pun kembali bertanya dengan berkata, aku ingin tahu bagaimana hubungan antara Profound Divine Emperor dengan Divine Palace. Zhang Guxing pun menjawab, aku tidak begitu yakin, tapi hubungan mereka tidak sebagus itu. Ada rumor yang mengatakan kalau Profound Truth Divine Emperor mati karena perselisihan internal di Divine Palace. Sebelumnya dia dikepung oleh banyak kultivator di ranah Immortal Emperor dari ras iblis, tapi Divine Palace tidak membantunya sama sekali. Bahkan setelah Profound Truth Divine Emperor mati sekalipun, Divine Palace tidak membuatkan patung untuknya. Mendengar jawaban seperti itu, Hanju pun terkejut. Hanju pun saat itu langsung memutuskan untuk tidak bergabung dengan faksi Divine Palace. Kemudian, Zhang Guxing pun berjalan meninggalkan Hanju. Dirinya itu pun memberikan saran kepada Hanju dengan berkata, satu saran terakhir dariku, setelah kamu naik, jangan pergi keluar sebelum kamu mencapai ranah Heaven Immortal. Mendengar saran itu, Hanju pun tersenyum. Dirinya itu pun berkata dengan bangga, terima kasih atas sarannya senior. Aku tidak akan pergi keluar, bahkan jika aku sudah di ranah Heaven Immortal. Lagi pula, musuhku itu adalah Vermilion Bird. Mendengar perkataan Hanju barusan,
Zhang Guxing pun sontak terkejut. Dirinya itu pun langsung putar balik dan mendekati Hanju. Dirinya itu pun berkata dengan wajah serius, "Apa yang baru saja kamu katakan? Musuhmu adalah hewan suci Vermilion Bird." Hanju yang melihat ekspresi Zhang Guxing itu pun kebingungan dan menjawab pertanyaan Zhang Guxing tadi dengan iya. Mendengar jawaban seperti itu, Zhang Guxing pun langsung memberi saran kepada Hanju dengan berkata, "Kalau begitu, lebih baik kamu tidak naik. Hancurkan dasar kultivasimu dan lompatlah ke dalam siklus reinkarnasi." Di sini, Zhang Guxing pun menyarankan Hanju untuk segera bunuh diri. Mendengar saran itu, Hanju pun langsung terdiam, tidak mengucapkan sedikit kata pun. Zhang Guxing pun memberikan penjelasan kepada Hanju, kenapa Vermilion Bird itu adalah makhluk yang harus dihindari. Zhang Guxing pun berkata, Vermilion Bird adalah hewan suci ilahi, bahkan faksi kelas atas seperti Heavenly Court, Divine Palace, dan sekte Buddhis akan menjilat ras mereka. Jika musuhmu adalah Vermilion Bird, 3 faksi besar pasti akan mengabaikanmu. Tidak peduli seberapa tinggi bakatmu, setelah kau menyinggung klan Vermilion Bird, kamu hanya akan mati lebih cepat. Sehingga keputusan yang tepat untukmu saat ini adalah bunuh diri. Mendengar penjelasan seperti itu, Hanju pun menjadi semakin panik. Dirinya itu pun bertanya kepada Zhang Guxing, apakah tidak ada cara lain selain bunuh diri? Zhang Guxing yang teringat akan satu hal itu pun berkata, sebenarnya ada satu cara, tapi cara tersebut tidak akan bisa kamu lakukan. Dao itu luas, dan terdapat segala macam hal di dunia ini. Yang aku tahu, ada sebuah batu Spirit Stone yang dapat membuatmu menghindari larangan dari Heavenly Dao. Jika seseorang tidak melewati Tribulation, bahkan jika kultivasi mereka jauh melebihi batas dunia mortal, mereka tetap bisa tinggal di dunia mortal. Spirit Stone seperti itu tidak langka di dunia atas. Para immortal sering bergantung dengan batu tersebut untuk turun ke dunia mortal. Tapi, Heavenly Court melarang keras immortal untuk turun ke dunia mortal. Jika mereka ketahuan, mereka akan ditangani sesuai dengan peraturan yang ada. Jika kamu bisa menemukannya, kamu akan punya kesempatan untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat dari Vermilion Bird sebelum kamu naik ke atas. Setelah mengatakan hal itu kepada Hanju, Zhang Guxing pun berpikir bahwa mustahil bagi Hanju mendapatkan defense item seperti itu di dunia mortal. Karena untuk mendapatkan batu tersebut, Hanju harus punya keberuntungan surga dan bumi. Akan tetapi, faktanya tidak seperti itu. Hanju pun teringat dengan batu yang diberikan oleh Fang Li yang sebelumnya. Itu adalah batu yang sama, seperti yang diceritakan oleh Zhang Guxing. Hanju pun tersenyum lebar, sehingga Zhang Guxing pun bertanya kenapa Hanju tersenyum. Di dalam hati, Hanju pun berterima kasih kepada Fang Liang, karena berkat keberuntungan putra surga dan bumi, Hanju bisa selamat dari teror Vermilion Bird. Dengan senyum Hanju yang ngeselin, Hanju pun mengucapkan terima kasih kepada Zhang Guxing, dan langsung izin pamit untuk kembali ke dunia nyata. Kemudian, kembali ke dunia mortal. Di sisi lain, di sebuah gua yang tidak diketahui lokasinya, para bawahan dari Kaisar Iblis itu pun sedang berkumpul di gua itu dan sedang berbicara dengan seseorang. Orang itu adalah Daoist Juyan dari dunia atas. Mendengar Luo Qiu mau mati, Daoist Juyan pun bertanya apa penyebabnya. Patriarch Bloodfiend pun menjawab bahwa Luo Qiu mau mati karena dibunuh oleh kultivator jenius dari Heavenly Immortal Manor. Dan juga, Patriarch Bloodfiend pun memberitahu bahwa kondisi mereka saat ini sedang terpojok karena Kaisar Iblis juga ikut mati. Mendengar pernyataan itu, Daoist Juyan pun menjadi tidak senang karena di sini Daoist Juyan tidak mengetahui bahwa para bawahannya itu melayani para pasukan iblis. Daoist Juyan pun berkata, kalian bertiga melayani para iblis itu tanpa memberitahuku. Apakah kalian berencana untuk mengkhianati dunia ini? Mendengar pernyataan itu dari Daoist Juyan, ketiga bawahannya itu pun terdiam. Kemudian, pianis Arhat yang punya rencana lain itu pun berkata kepada Daoist Juyan, baiklah, aku tidak akan bermain-main lagi. Aku berencana untuk ascend seperti Raja Iblis. Mendengar rencana itu, Pin Lady pun terkejut. Dirinya itu pun bertanya, apakah pianis Arhat yakin dengan rencananya itu? Arhat pun menjawab, semua orang tahu, semakin tinggi kultivasimu sebelum kamu naik, semakin tinggi kultivasimu akan meningkat nantinya. Tapi, kita sudah tidak bisa tinggal di dunia mortal lagi. Daripada sekarat dan kultivasiku menghilang, aku lebih baik tetap hidup di dunia atas. Mendengar hal itu, Daoist Juyan pun meminta Arhat untuk tidak gegabah. Dirinya itu pun berkata, jangan terburu-buru, aku akan turun ke dunia mortal, paling lama 500 tahun lagi. Setelah aku menghancurkan Heavenly Immortal Manor, kamu bisa naik sesukamu. Jika kalian bersedia membantuku menghancurkan Heavenly Immortal Manor, aku akan memperkenalkan kalian ke sebuah sekte di dunia atas yang dapat kalian andalkan. Setelah mengatakan hal itu, Daoist Juyan pun memberikan sesuatu kepada mereka bertiga. Itu adalah sebuah benda yang akan memberitahu mereka bertiga ketika Daoist Juyan turun ke dunia mortal. Kemudian, Daoist Juyan pun juga mengingatkan mereka bertiga untuk jangan pernah berurusan lagi dengan klan iblis, karena Heavenly Court akan segera menyerang klan tersebut.
Mendengar perintah Daois Juyan, mereka bertiga pun langsung setuju. 20 tahun kemudian, kembali ke Sekte Jetpur. Di sini kita pun diperlihatkan kondisi Dao yang menjadi gelandangan. Dirinya saat itu pun sedang bersedih karena Hanju mengusirnya 20 tahun yang lalu. Dirinya yang sedang bersedih itu pun terus memohon kepada masternya dari dalam hati agar dirinya dibiarkan kembali masuk ke dalam gua Hanju. Tiba-tiba, Hanju pun memanggil Dao untuk masuk ke dalam gua. Sehingga Dao yang mendengar hal itu pun langsung ngacir ke guanya Hanju. Dao saat itu pun langsung bertanya kepada Hanju dengan wajah full senyum. "Master, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku?" Melihat Dao yang begitu senang, Hanju pun berkata, "Akhir-akhir ini pasti sulit bagimu. Kamu sudah bisa masuk lagi ke gua ini mulai dari sekarang." Mendengar pernyataan itu, Dao pun kembali semangat. Kemudian, Dao yang tidak melihat keberadaan Suki itu pun bertanya kepada Hanju, di mana Suki berada. Hanju pun menunjuk sebuah lubang di dalam guanya, sambil berkata kepada Dao, "Aku menyuruhnya untuk membuat guanya sendiri di sana. Jadi dia dapat memiliki ruang pribadi untuk berkultivasi. Energi spiritualnya juga lebih padat di sana. Sebarkan perintahku kepada murid yang lain, tanpa izin dariku. Tidak boleh ada orang yang mengganggunya. Apakah kamu paham?" Mendengar perintah itu, Dao pun mengerti. Dirinya itu pun langsung melaksanakan perintah Hanju itu dengan segera. Di saat bersamaan, di saat Hanju sedang memberi perintah kepada Dao, di sini kita pun diperlihatkan isi dari guanya Suki. Di pintu masuk guanya saja, sudah banyak segel yang dipasang oleh Hanju untuk menahan kekuatan kesialan itu. Hanju pun berharap dengan memasang segel sebanyak itu, kesialan Suki bisa sedikit berkurang. Kemudian, di saat Dao sedang pergi, Hanju pun mengambil batu Spirit Stone yang diberikan oleh Fang Liang sebelumnya. Hanju pun tersenyum melihat batu itu, sambil berkata di dalam hatinya, "100 tahun, seharusnya aku bisa mencapai Rana Immortal." Di sini, kita pun diperlihatkan, Hanju sudah mencapai Rana Mahayana tingkat keempat. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem pun muncul, dan memberitahu informasi kepada Hanju. Sistem pun memberitahu bahwa teman baik Hanju, yaitu Daois Jikong, telah naik dan keberuntungannya telah meningkat secara drastis. Lalu ada juga informasi mengenai Ji Xianzhen. Dirinya itu pun kembali ke dunia mortal dan telah mencapai Rana Mahayana. Lalu ada juga informasi tentang Xing Hongxuan dan juga Chang Yuer. Mereka berdua pun tidak sengaja memasuki kuil Dewa Tanah. Melihat informasi itu dari sistem, Hanju pun berkata di dalam hatinya, "Kenapa Ji Xianzhen kembali? Bukankah dia sudah naik? Mungkinkah dia menggunakan suatu teknik rahasia dari Heavenly Immortal Manor untuk pergi dari dunia mortal untuk sementara waktu?" Di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Hanju pun menyadari ada informasi lainnya yang diberikan oleh sistem. Hanju pun membuka informasi itu, dan ternyata isinya itu penuh dengan keberuntungan Fang Liang. Dari dirinya yang mendapatkan senjata Defense Sword yang tidak tertandingi, sehingga dirinya yang diakui oleh senior dari Sekte Heavenly Immortal Manor. Hanju yang melihat semua keberuntungan Fang Liang itu pun menjadi bangga. Dirinya itu pun berkata di dalam hatinya, Fang Liang mendapatkan 9 kesempatan besar hanya dalam waktu 20 tahun. Jangan-jangan saat dia kembali nanti, dia sudah ada di Rana Mahayana. Kemudian, di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Ji Xianzhen pun menghubungi Hanju dengan teknik transmisi. Karena Ji Xianzhen telah naik ke Rana Mahayana, Ji Xianzhen pun mengajak Hanju untuk berduel, untuk membuktikan siapa yang terkuat di dunia mortal. Mendengar tawaran itu, Hanju pun langsung melakukan persiapan. Dirinya itu pun memasuki dunia simulasi untuk mengetes kekuatan Ji Xianzhen saat ini. Akan tetapi, karena perubahan kekuatan Ji Xianzhen yang tidak begitu jauh, Hanju pun berhasil mengalahkannya hanya dengan waktu 1 detik. Lalu di sisi lain, kita pun diperlihatkan banyak sekte yang sedang mencari murid untuk mereka didik. Setelah perang antara kebenaran melawan iblis berakhir, banyak tanah suci yang dipimpin oleh Heavenly Immortal Manor mengejar para kultivator iblis. Sehingga saat ini, para iblis bahkan ketakutan untuk menampakkan diri mereka. Berkat perang tersebut, jalan kebenaran menjadi sadar akan kekurangan dalam kekuatan bertempur. Karena itu, banyak sekte yang mulai mempromosikan kultivator jenius mereka untuk menarik murid baru. Di antara mereka, Ji Xianzhen adalah jenius yang paling terkenal. Dirinya itu pun menjadi terkenal karena berhasil membunuh salah satu dari 5 Fin, yaitu Luo Qiumo, dan membantai jutaan kultivator iblis. Tidak ada orang yang dapat menandinginya dalam hal ketenaran. Hanya saja, identitas kultivator misterius yang membunuh Kaisar Iblis masih belum diketahui, membuat Ji Xianzhen tidak dapat duduk dengan tenang dengan gelarnya sebagai kultivator terkuat di dunia. Di sini, kita pun diperlihatkan Ji Xianzhen yang sedang menunggu kedatangan Hanju. Dirinya yang sedang menunggu itu pun berkata di dalam hati. Saat itu,
Aku kalah dari Kaisar Iblis karena aku ceroboh. Walaupun aku belum mencapai Rana Mahayana, aku berusaha membunuhnya dan kehilangan kesempatan itu. Sekarang, aku sudah naik ke Rana Mahayana. Seharusnya, aku bisa mengalahkan Kaisar Iblis juga. Ini adalah pertarungan untuk membuktikan diriku sendiri. Di saat Ji Xianzhen sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Hanju pun muncul di samping Ji Xianzhen, sehingga Ji Xianzhen pun sontak terkejut. Di sini, Ji Xianzhen yang tidak bisa mendeteksi kedatangan Hanju itu pun berkata di dalam hatinya, "Aku bahkan tidak menyadari dirinya mendekat. Mungkinkah kematian Kaisar Iblis bukanlah suatu keberuntungan belaka?" Nah, sampai di sini saja pembahasan kultivasi tingkat atas selama 1000 tahun di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.